Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Sudah lama tidak ketemu. Kali ini saya akan melakukan resensi. Resensi apa review? Pokoknya mengulas ulang tentang bukunya Husnul Aqib Suminto yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda. Anda akan saya bawa untuk menemukan beberapa hal yang unik yang tidak kita sangka-sangka dari apa yang terjadi. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita temukan dalam buku ini. 3 hal unik ya, 3 hal unik dalam buku ini. Buku ini adalah kodifikasi dari disertasinya Bapak Profesor Husnul Aqib Suminto yang pernah menjadi rektor IAIN, belum UIN waktu itu ya, IAIN, Sunan Kalijogo, Jogja. Ini unik sekali. Kenapa? Karena di sini saya sempat kaget menemukan 3 hal. Dari 3 hal itu ada 2 yang memang perlu di up, harus perlu diangkat, perlu dilampungkan supaya orang tahu bahwa apa yang terjadi dahulu kala dengan politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama ini tentu saja bab pertama pendahuluan ya tentang latar belakang penulisan ini. Yang kedua, politik Islam pemerintahan Hindia Belanda. Di sini ada bab netral terhadap agama, tetapi berbeda antara netral teori dan netral prakteknya. Kemudian asosiasi kebudayaan, yaitu pemanfaatan adat. Adat kemudian diperkuatkan, bahkan adat pun agak dimunculkan untuk supaya tidak terlalu menyatu dengan agama. Tapi yang kemudian ada lagi tarekat, pembahasan tentang tarekat dan pan Islam. Kenapa? Tarekat dan pan Islam ini punya peran besar terhadap Islamisasi. Yang satu Islamisasi yaitu tarekatnya, kemudian ada politik Islamnya yaitu pan Islamisme. Kalau tarekat jelas dipimpin oleh para mursyid-mursyid tarekat, tapi kalau pan Islamisme dikembangkan pertama kali oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh, kemudian dikembangkan oleh Muhammad Rasid Rizal dan berkembang sedemikian rupa, maka muncullah organisasi-organisasi Islam modern. Nah, tapi itu belum unik. Nah, yang unik adalah ketika saya menemukan yaitu di sini ada organisasi head kantor Van for Inlandszaken, itu kantor penasihat pribumi ini yang kemudian juga berkembang menjadi kalau sekarang menjadi Kementerian Agama. Ya, karena pribumi di sini yang dimaksud memang lebih kepada mayoritas yaitu Islam. Kemudian di sini juga ada Advisur Inlandszaken yaitu Snogordonya dan Hazeau, Rinkes, Ken, Gobek, Pittsburgh, dan lain-lainnya. Yang unik adalah salah satu penasihatnya bernama Sayyid Usman, yang hari-hari ini sedang rame-rame dihujat oleh para orang-orang yang tidak suka Pahlawi. Nah, Sayyid Usman ini memang dalam kondisi yang harus berada di 2 tempat, yaitu untuk kepentingan agama Islam dalam hal ini dan kepentingan Arab, dia harus membela itu, tetapi dia juga harus tetap berhubungan baik dengan Belanda sebagai penguasa realitas, penguasa real perpolitikan di Nusantara atau di Hindia Belanda. Walaupun Sayyid Usman atau Habib Usman ini betul-betul dikritik betul oleh Habib Fadil Pasha, yang selalu mengingatkan bahwa Sayyid Usman ojo dekat-dekat dengan Belanda terlalu dekat. Karena kenyataannya memang Sayyid Usman mendapatkan bintang singa salib itu ya dari Ratu Belanda. Nah, di sini kalau kita bicara tentang ini ya tidak hanya Sayyid Usman, tapi juga yang menentang Sayyid Usman juga orang-orang
Ba'alawi. Saya tidak sedang membicarakan Ba'alawi dan tidak sedang membicarakan nasab ya. Kemudian tapi bahwa Said Usman di sini kedudukannya unik. Nah, yang paling unik dari buku ini adalah tentang pengelolaan kas masjid. Tentang pengelolaan kas masjid ini unik. Kenapa? Karena kas masjid ini ternyata sepanjang kas masjid itu sebelumnya tidak ada memang ya. Yang membentuk kas masjid adalah bupati-bupati yang memang dalam kekuasaan Belanda itu, dan kemudian kebetulan kan bupati-bupatinya Islam semua ya. Kemudian dia mengatur sampai pada mengangkat pegawai sampai mengangkat pegawai yang paling rendah. Nah, ini kemudian kas masjid ini dikelola oleh para pegawai-pegawai Belanda itu, yang kemudian Snogorgonya tidak sekedar tidak setuju, tapi juga ada keinginan Snogorgonya bahwa umat Islam harus dilibatkan terhadap itu, terhadap pengawasan terhadap kas masjid. Tetapi Hazeu menyampaikan bahwa kas masjid tidak boleh tinggi-tinggi. Kas masjid tidak boleh tinggi-tinggi di luar keperluan apa yang sudah diadministrasikan oleh Belanda, yaitu untuk pernikahan, untuk menggaji merebut, untuk menggaji pegawai-pegawai rendah di sana, dan lain-lain. Nah, tapi ternyata bahwa Snogorgonya tetap ingin ada pengawasan karena dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu berarti dua ya. Penyalahgunaan ini boleh jadi dikhawatirkan ada korupsi, boleh jadi dikhawatirkan ada penyalahgunaan penggunaan, di mana harusnya untuk kepentingan umat Islam, tapi ternyata untuk kepentingan yang lain. Dan betul ternyata ditemukan bahwa ada pos pengeluaran dari Masjid Sedayu Gresik waktu itu masih wilayah Surabaya, masih masuk Karesidenan Surabaya sekaligus Kabupaten Surabaya. Itu ternyata setiap bulannya mengeluarkan sekitar 90 gulden untuk kepentingan operasional Rumah Sakit Zending Mojoarno. Kalau sekarang Rumah Sakit Kristen Mojoarno. Itu ada di dalam halaman 162, 163, 164 itu. Nah, ternyata bukan hanya Sedayu, tapi juga masjid-masjid di Rembang pun salah satu pos kas masjid itu adalah untuk membantu operasional Rumah Sakit Kristen Mojoarno. Dan ini sangat ditentang oleh Snogorgonya. Kenapa? Menurutnya bahwa memang usaha rumah sakit itu membuat simpati, tetapi menarik dana dari umat Islam untuk kepentingan Zending Kristen atau kepentingan Zending di Rumah Sakit Kristen Mojoarno itu sangat tidak logis. Nah, ini ada di dalam buku Husnul Aqib Suminto ini. Ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan hoak, bukan ngarang, tapi ada di dalam buku. Nanti bisa dibeli sendiri ya. Ya, atau di perpustakaan kan ada. Nah, ini review buku kali ini tentang keunikan-keunikan yang ada. Insya Allah saya akan lanjutkan dengan review buku-buku yang lain yang saya tonjolkan keunikan-keunikan yang memang belum begitu populer. Terima kasih. Assalamualaikum.